Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Cinta Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah sama-sama membaca surah Qaf ayat 19 sampai dengan 28, dan sudah telah menjelaskan daripada makna ayat tersebut. Maka setelah ini sama-sama kita akan mendengarkan, menyimak bagaimana di ayat selanjutnya, di ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia yang ketika hidupnya di dunia penuh dengan kelengahan dan menghadapi hari kiamat yang hebat dan sangat dahsyat. Karena sesungguhnya manusia berada dalam kelalaian tentang adanya hari kiamat yang hebat dan dahsyat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan dinding dan tabir yang selalu menghalang-halangi pandangannya, yang sekarang ini ia dapat melihat dengan kepala dan matanya sendiri, dan apa yang dahulu selalu ia ingkari. Pemirsa dimanapun berada, serta teman-teman di studio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan mendengarkan, sebelumnya kami mungkin boleh memperkenalkan diri masing-masing dari yang sebelah sini. Boleh, namanya siapa? Rahul ya. Baik, Rahul, kami minta untuk membacakan surah Qaf ayat 19 terlebih dahulu. Ya, silakan Rahul. Yang lainnya kita sama-sama menyimak. Baca satu ayat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Oke, baik. Teman-teman, tadi sudah dibaca oleh Rahul. Maka di sini ada sedikit koreksi, yaitu dibacaan bil haqq. Teman-teman boleh perhatikan. Nah, jadi di sini pertama wajaat, ketika mad tabi'i huruf alif bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Tadi sudah dibaca dengan Rahul dengan baik dan benar. Kemudian catatan sedikit untuk Rahul ketika dibacaan wajaat sakratul mauti bil haqq. Nah, jadi di situ ada qalqalah ya. Nah, qalqalah ini karena kita waqaf, maka dia menjadi qalqalah kubro. Hanya saja di ayat ini karena di huruf qafnya itu terdapat tanda tasydid, maka ditahan terlebih dahulu baru dilepaskan bil haqq ya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian juga untuk kita ketahui bahwa qalqalah ini juga terbagi menjadi dua hukumnya, dan memiliki berapa huruf? Ada 5 huruf, huruf qalqalah. Apa saja hurufnya? Ba, jim, dal, po, dan qaf. Atau biasa kita menyingkatnya apa? Baju di toko ya. Nah, jadi pada bagian ini Rahul tadi tanpa adanya pantulan. Nah, jadi harus dibaca bil haqq. Ditahan dulu baru dilepas bil haqq ya. Nah, kemudian zalika ma kunta minhu tahid. Lagi-lagi di sini ada huruf qalqalah karena di akhir ayat karena kita waqaf, maka dia menjadi qalqalah kubra ya. Baik, boleh di sebelahnya kawannya untuk melanjutkan ayat yang dibaca oleh Rahul tadi. Sebelumnya siapa namanya? Lukman ya? Rohman. Oke, silahkan Rohman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Diteruskan satu ayat lagi. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. Oke, baik. Tadi Rahman sudah membacakan ayat 20 dan 21. Maka catatan di sini pertama yang jadi catatan penting, catatan umum untuk kita semua adalah bagaimana kalau kita ini membaca Al-Quran itu dengan konsisten, ya. Jadi konsisten dalam membaca Al-Quran ini sangat penting. Artinya apa? Artinya konsisten di sini adalah kalau misalnya kita membaca mad tabi'inya 2 harokat, maka yang lainnya juga harus 2 harokat. Tetapi ketika ada mad wajib muttasil atau mad-mad yang lainnya jangan sampai disamakan dengan mad tabi'i, karena kalau mad tabi'i dia panjangnya 2 harokat, sedangkan mad wajib muttasil itu panjangnya 4 sampai dengan 6 harokat. Nah, pada pajaan wajaat tadi dibaca oleh Rahman wajaan, ya. Jadi di situ mungkin tidak terlihat bahwa di situ adalah huruf ta'nis yang dia berharokat sukun, artinya dia ada berdesis sedikit. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, ya. Nah, kemudian wa syahid ini dalam ilmu hukum tajwid ini disebut dengan mad arid lis sukun, ya. Karena kalau kita waqaf dan di sana ada mad tabi'i. Juga di penghujungnya lagi-lagi terdapat huruf dal, artinya juga dipantulkan, ya. Nah, tadi Rahman qalqalahnya kurang terdengar. Karena ini qalqalah kubra, artinya qalqalah kubra itu pantulannya lebih besar daripada qalqalah sughra, ya. Tapi sudah bagus. Baik, selanjutnya boleh di sebelahnya untuk melanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladaya atid akya fi jahannam kulla kafarin anid. Oke, baik, sebelumnya namanya siapa? Damai Bito Ramadan. Ya, Ramadan, ya. Ramadan sepertinya terlewat ini, terloncat tadi. Harusnya yang dibaca itu ayat 22, ya. Nah, coba diulang lagi yang di laqad kunta fi ghaflatin, ya. Tadi di sebelumnya dibaca ayat 21. Laqad kunta fi aqlatin min hadza fakat yasna anka gita fabasaru kal yauma ahid. Oke, baik. Baik, Ramadan pertama di situ perhatikan juga teman-teman yang lain di ayat 22 ada kalimat laqad kunta, ya. Nah, di situ ada huruf nun sukun, ya. Kalau dalam ilmu tajwid yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, di sini di depannya nun sukun itu bertemu dengan huruf ta, ya. Maka hukum bacanya itu adalah ikhfa, harus disamarkan. Laqad kunta fi ghaflatin, ya. Nah, kemudian di fi-nya itu ada ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh yang artinya fi-nya di situ mad tabi'i huruf ya, dibaca panjang, ya. Nah, teman-teman perhatikan lagi, kemudian di kalimat selanjutnya fi ghaflatin min, ya. Ada huruf kasrotain tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka hukum bacaannya dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham
bi gunnah yang artinya dimasukkan. Ghaflatim min, ya, ghaflatim min. Nah, kemudian setelah itu ada lagi huruf nun sukun. Di depannya bertemu dengan huruf ha, ya, huruf ha. Nah, maka hukum bacanya disebut dengan izhar yang artinya jelas bacanya. Jelas di sini maksudnya adalah jelas pengucapan huruf nunnya. Artinya ada huruf n, min hadza, ya. Jadi jangan kebalik. Karena kadang-kadang sering kita mendengar ada orang yang membaca itu bacaannya itu justru kalau dia di huruf nun tetapi dia mulutnya malah ditutup. Misalnya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya di ujungnya itu huruf mim tetapi dia dijadikan huruf nun. Maka ini sangat keliru besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya harus tertutup, ya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di ayat 22, di ayat 22-nya nanti kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di acara Ayo Mengaji, Generasi Qur'ani, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.